Suluk Wujil, karya Kanjeng Sunan Bonang. Kita lanjutkan kembali. Suluk Wujil karya Kanjeng Sunan Bonang. Part kedua, yang artinya kurang lebih demikian. Pupuh 18. Hendaknya diketahui pula bahwa pedoman hidup adalah mengetahui akan dirinya sendiri, sambil tidak pernah melupakan sembahyang secara khusyuk. Harus kau ketahui juga, dari mana datangnya si penyembah dan yang disembah. Pupuh 19. Kau harus mengetahui hidup yang sebenarnya. Tubuh ini seluruhnya bagaikan sangkar. Akan lebih baik jika kau mengenal jenis burungnya. Oh, Wujil, dengan tindakan-tindakan yang selama ini telah kau lakukan, kau akan jatuh sengsara tanpa hasil jika tak kau ketahui. Dan jika kau ingin mengetahui, kau harus membersihkan dirimu. Tinggallah di suatu tempat sunyi, sepi, dan jangan menghiraukan keramaian dunia ini. 20. Kamu tidak perlu pergi jauh mencari pujangga, karena pujangga yang sesungguhnya itu telah berada di dalam dirimu sendiri. Bahkan seluruh dunia ini berada di dalam dirimu sendiri. Maka jadikanlah dirimu sebagai penerang cinta sejati. Untuk dapat melihat dunia, arahkanlah wajahmu dengan tajam dan hening kepadanya, baik siang maupun malam, karena sesungguhnya apapun yang tampak di tubuh semuanya ini pada kesunyataannya adalah hasil dari sifat tingkah, laku, dan perbuatan. 21. Perbuatanmu yang terjadi karena kehendakmu ini menimbulkan kehancuran. Harus kau ketahui apakah yang tidak mengalami kehancuran, yakni pengetahuan yang sempurnalah yang keadaannya tidak mengalami kehancuran. Pengetahuan itu meluas sampai kepada derajat mengenal adanya Tuhan, marifat. Dengan mengenal Tuhan, maka akan menjadi bekal bagi seseorang untuk menyembah dan memujinya. Namun tidak banyak orang yang mengenal kata itu. Siapa yang mampu mengenalnya, ia akan mendapat anugerah yang besar. 22. Seyogyanya kelak Wujil, kamu harus mengetahui dirimu sendiri. Nafsumu akan terlena jika kamu membalikkan punggung. Mereka yang tahu akan dirinya, hawa nafsunya tidak binal untuk menelusuri jalan yang salah. Oleh karena yang diperhatikan dan yang diingat terus-menerus hanyalah kekurangannya. 23. Oh, Wujil, barang siapa yang mengenal diri sendiri, adalah dia yang mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan tidak sembarang bicara, kecuali jika kata-katanya mempunyai maksud penting. Ada pula orang lain yang berusaha mengenal dirinya. Karena kesungguhannya mencari, maka ia menemukan dirinya. Mereka tahu bahwa seseorang tidak boleh terlempar keluar dari kehalusan, dan mereka pun mengetahui bahwa ia tidak boleh memilih tempat yang keliru. Demikianlah yang disebut jalan kesucian, lampah. 24. Oleh karena itu jelaslah bahwa keadaan Tuhan jelas berbeda dengan keadaan manusia, jernihkanlah Tuhan itu. Ada pula orang yang mengaku mengenal Tuhan tetapi perilakunya tidak mengikuti kaidah. Ia tidak patuh terhadap ajaran tentang pengendalian hawa nafsu, mengesampingkan kehidupan yang saleh. Sesungguhnya orang yang mengenal dia, ia akan mampu mengekang hawa nafsunya. Siang malam ia mengatur indera penglihatannya, dan dicegahnya untuk tidur. 25. Demikianlah seharusnya yang menjadi dasarnya hai anak mas Wujil, supaya dapat mematikan hawa nafsumu, dan jangan hanya dibatasi mendengarkan saja. Bersungguh-sungguhlah dalam kesucian, kehendak dan keyakinanmu. Apabila keduanya telah jelas masuk dan keluarnya, maka kamu tidak akan menemukan kesulitan lagi, seperti halnya memotong seruas bambu pikulan. Lain halnya dengan orang yang belum mengerti. 26. Penglihatannya tentang hal ini sangat terbatas. Sebabnya adalah dia terlalu tidak berbentuk oleh karena dia tidak tampak oleh orang biasa, tetapi dia tetap ada. Sesungguhnya menurut ajaran orang-orang yang unggul, dia tidak mempunyai tempat tertentu. 27. Antara dia dan wujud ini, oh,
Wujil, sesungguhnya tiada berbeda. Hanya dia tidak tampak karena tertutupi oleh gerakan-gerakan dari alam semesta. Jadi bedanya tidak tampak, terletak pada sumbernya. Jangan kau lupakan selama-lamanya Wujil, bahwa setelah kita bicarakan tentang hal itu, tidak akan pernah ada habisnya. Siang dan malam banyak orang berbicara mengenai dia. Kitab-kitabnya yang suci dapat diumpamakan sebagai burung perkutut yang bersuara merdu, yang kerap kali digunakan orang untuk memikat orang lain kepadanya. 28. Walaupun siang dan malam orang membicarakannya, tetapi jika ia belum pernah memperoleh ajaran rahasia yang terbaik, tetap saja tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita tutup mulut tentang dia. Betapapun orang ingin membicarakannya, apa yang akan dibicarakan tentang dia? Karena sesungguhnya isi hati seseorang yang mengenalnya sebenarnya tercermin jelas dalam matanya. Pancaran matanya menunjukkan bahwa ia telah menerima inti pengetahuan. Maka pahamilah arti diam dan bicara. 29. Hendaknya kamu ketahui tentang hakikat diam dan bicara. Jika kau tidak mampu, semuanya tidak ada gunanya. Diamnya tidak ada isinya dan bicara tidak boleh dengan suara keras. Jika tidak demikian, orang berbuat seperti itu dapat diumpamakan seperti burung beo. Ia berteriak-teriak tanpa makna di atas pohon kanigara. Demikianlah perumpamaannya, tiada artinya. Jika menyangkut perkataan rahasia, hai Wujil, jangan berbuat seperti orang yang dapat berbicara. Demikian kata orang yang telah sempurna. 30. Bagaimanakah manfaatnya orang yang gemar berjaga malam hari? Sebaliknya kau tidak boleh menutup mata seperti orang yang buta. Kedua-duanya tiada manfaatnya. Apabila seseorang tidak diberi petunjuk untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, bagaimana mungkin bisa mengenal diri sendiri? Aku pernah mendengar bahwa kesempurnaan itu timbul karena berbicara. Oleh karena itu, orang tidak boleh diam. 31. Tetapi Wujil begitu percaya, bukan karena diam ataupun karena berbicara, kesempurnaan tidak terjadi begitu saja. Sebaliknya mengenai hal itu, bertanyalah kepada orang yang bertapa, Wujil. Harus kau ketahui juga, sembah itu bermacam-macam. Apakah memuji itu dan apakah salat itu? Sebab banyak orang yang memuja. Seorang terkemuka mengatakan bahwa orang yang memuji walaupun sekejap saja itu banyak menimbulkan pengaruh baik. Salat itu pada lahirnya sama dengan sembahyang 100 tahun, asal saja mengetahui syaratnya. 32. Barang siapa yang mampu mengarahkan sembahyangnya dengan tepat, ia akan sembahyang secara terus-menerus. Bahkan pada waktu yang tidak ditentukan, orang soleh yang lain mengatakan bahwa salat seperti itu sama dengan salat selama 60 tahun. Orang yang bersembahyang dengan cara yang tepat, ia telah bebas, tubuhnya sempurna dan tidak terikat oleh waktu-waktu yang telah ditentukan. Perilakunya di dalam masjid merupakan contoh. Bukan seperti sembahyangnya burung bangau. 33. Tidak boleh tidak mempercayai. Hai Wujil, kamu harus mempercayai sabda dari pemimpin cahaya dunia ini, Nabi Muhammad SAW. Kau bertanyalah tentang hal itu kini. Ada orang yang bersembahyang pada malam hari dan siang hari. Hal itu akan memberikan pengaruh baik yang sangat besar, asal saja dilakukan menurut aturan. Salat seperti itu derajatnya sama dengan salat zahir selama 12 tahun. Untuk mencapai hal seperti itu sebaiknya kamu melakukan tapa, jangan sampai tidak tercapai. 34. Ada juga orang yang hanya sebentar saja melakukan dharma bakti. Namun pengaruh baiknya, pahalanya, sangat besar, asalkan diarahkan sesuai dengan petunjuknya. Jika sembahyang dilaksanakan dengan sesuai petunjuk, maka kebaikannya akan sama dengan sembahyang seperti ini disebut tafakur. Dan selanjutnya kau harus bertanya, kemanakah orang harus mengarahkan batinnya di dalam berdiam diri?
Siapa yang akan menerangkan naik turunnya diam dan bicara, itu harus diketahui. 35. Hai Wujil, bagi manusia, orang yang diam itu lebih baik. Ialah salat tanpa perantara, tanpa terputus, tanpa terikat waktu. Orang seperti itu adalah orang yang sempurna. Dari tubuhnya, termasuk kotoran dan air kencing, tidak tersisa apa-apa lagi. Inilah perilaku yang utama. Maka bergurulah secara jelas pada sastrawan Kawi yang benar-benar mengetahui tentang kebenaran, yang mengetahui benar-benar tentang kebenaran. Itulah pesan utusan sang utusan yang unggul, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.